Berbagai macam spesies tumbuhan tumbuh di sini. Baik di Kebun Raya Bogor maupun Cibodas, terdapat beberapa tanaman langka yang hidup di dalamnya. Seperti cantiknya kantong semar, imutnya kaktus, dan meronanya anggrek. Nepenthes atau yang dikenal juga sebagai kantong semar adalah jenis tanaman karnivora yang unik dan menarik. Tanaman ini terkenal karena memiliki daun berbentuk seperti kantong yang berfungsi sebagai perangkap untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Tanaman ini biasanya tumbuh di lingkungan yang lembab seperti hutan hujan tropis. Nepenthes juga memiliki berbagai macam spesies dan masing-masing mereka memiliki kantong dengan bentuk, ukuran, dan juga warna yang berbeda. Beberapa Nepenthes juga dapat menghasilkan kantong dengan ukuran yang sangat besar, bahkan mampu menangkap dan mencerna hewan kecil seperti katak atau tikus kecil. Selain Nepenthes, terdapat beberapa bunga anggrek yang cantik dan juga langka, yaitu Phalaenopsis javanica dan Paphiopedilum supardi. Phalaenopsis javanica merupakan spesies anggrek epifit yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Spesies ini mekar terutama di musim semi dan juga musim panas. Bunga-bunganya memiliki aroma yang lembut dan harum yang menambah pesona lebih dalam spesies ini. Sedangkan Paphiopedilum supardi adalah salah satu spesies anggrek tanah yang langka dan juga menarik. Spesies ini berasal dari hutan-hutan pegunungan di Pulau Kalimantan, Indonesia. Paphiopedilum supardi tumbuh dengan baik di tempat yang teduh dengan kelembapan yang cukup. Mereka cenderung hidup di daerah beriklim sejuk dan lembab dengan suhu yang relatif rendah. Oke, selamat siang. Dengan saya Sani. Saya seorang supervisor pengembangan konservasi dan edukasi dari Kebun Raya Bogor. Di Kebun Raya Bogor ada beberapa tumbuhan langka, diantaranya ada Amorphopalus titanum atau bunga bangkai, ada Rafflesia arnoldi, lalu jenis-jenis Nepenthes dan anggrek. Karena jenis-jenis ini hanya persebarannya itu di daerah tertentu atau terbatas dan endemik hanya di area tertentu. Seperti tadi Amorphopalus hanya ada di Sumatera, Rafflesia arnoldi juga hanya ada di Sumatera, dan Nepenthes juga persebarannya di masing-masing pulau, tergantung jenis-jenisnya. Oke, jadi untuk perawatan atau pemeliharaan bunga-bunga langka ini berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kami dari pengelola bekerja sama dengan pemerintah seperti BRIN, lalu ada peneliti, ahli botani, dan komunitas terkait. Ada ya, kalau untuk Nepenthes dan anggrek, kita itu karena mereka itu sensitif ya, jadi perlu perawatan khusus, dan kita tempatkan anggrek dan Nepenthes itu di dalam rumah kaca karena perlu perawatan rutin. Dan untuk Nepenthes itu kondisinya butuh selalu lembab, jadi kita juga bikin
di area lingkungannya itu mirip dengan kondisi di habitat aslinya. Kalau untuk Amorphophallus dan Rafflesia, mereka itu karena jenis langka, seperti Rafflesia itu untuk pemeliharaan dan budidayanya itu cukup susah. Sedangkan Amorphophallus itu karena mengalami waktu dorman, dan apabila umbinya nggak dicek bisa mengalami kebusukan. Pertama, kalau untuk Nepenthes itu sudah ditemukan sejak lama, begitu juga dengan anggrek. Lalu untuk Amorphophallus titanum itu pertama kali ditemukan di hutan Sumatera pada tahun 1878. Dan untuk Rafflesia arnoldi itu juga pertama kali ditemukan di hutan Sumatera pada tahun 1816, yaitu pada masa ekspedisi pemerintahan Gubernur Thomas Raffles bersama dengan pemandunya itu Joseph Arnold. Oke, untuk Nepenthes, anggrek, Rafflesia, dan Amorphophallus titanum pertama kali ditetapkan sebagai puspa langka, yaitu mengacu kepada keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga langka. Kalau jumlah populasinya di alam sebetulnya kita belum tahu ya jumlah pastinya berapa. Yang jelas mengalami penurunan karena kondisi habitatnya juga udah semakin rusak. Nah, karena untuk menentukan jumlah populasi kita memerlukan semacam assessment atau penelitian terhadap jumlah tumbuhan tersebut. Jadi kita ada penelitian lebih lanjut. Dari kebun raya sendiri ada. Jadi kita biasanya melakukan budidaya atau propagasi di pembibitan. Lalu kita juga membuat program kayak penanaman dalam pot. Lagi-lagi di pembibitan kita itu untuk budidaya yang nantinya akan kita kembalikan lagi ke habitat alaminya. Dan yang terakhir, terdapat berbagai macam kaktus langka di sini, terutama di Kebun Raya Cibodas. Kaktus adalah jenis tanaman sukulen yang terkenal dengan bentuknya yang unik dan adaptasinya terhadap lingkungan kering. Mereka berasal dari daerah-daerah dengan iklim gurun atau kering di Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Meksiko. Saya Dadang Suherman. Selamat siang Bapak Dadang, minta waktunya sebentar ya Pak, mohon maaf mengganggu. Kalau untuk tanaman bisa membuat langka itu karena ya satu, tanaman itu dalam perkembangbiakannya emang agak susah, terus di alamnya dia sudah banyak gangguannya ya, terutama oleh faktor manusia sendiri karena banyak ya seperti pembalakan atau pembukaan lahan, dan untuk pertanian atau untuk perkebunan itu yang membuat langka sebenarnya yang paling utama. Kalau untuk perawatannya sih sebenarnya lebih ke teknisi ya, teknisi yang merawat sehari-harinya. Tapi kalau untuk seperti perbanyakannya itu melibatkan dari orang-orang pembibitan, dan terutama juga ada dari penelitinya bahwa tanaman ini masuk ke endanger atau gimana harus
ya lebih fokus lagi untuk ininya, perbanyakannya. Kalau kendala pasti ada aja sih. Kalau untuk kendala ya seperti kita kan di sini konservasi ya, konservasi ex situ, tanamannya bukan asli dari pegunungan Taman Nasional Gede aja, jadi ada di beberapa seperti dari Sumatera, dari Papua juga ada. Nah, itu yang paling utama karena kemungkinan cuaca dari Sumatera walaupun tinggi tempatnya kita udah hampir samakan dengan pengambilannya dengan di sini, ya tanaman kan perlu adaptasi juga. Nah, dari adaptasi itulah bahwa tanaman yang kuat, yang bisa gampang adaptasinya, dia bisa hidup. Tapi kalau yang rentan, ya begitulah sampai bisa mati juga gitu, akhirnya. Jadi kendalanya lebih ke iklim ya Pak ya? Ya, iklim yang paling utamanya. Kalau untuk kaktus dulu ya, kalau untuk kaktus emang itu dari awalnya itu udah ada semenjak sebelum saya kerja di sini, sebelum Bapak kerja di sini, itu kaktus emang udah ada. Jadi bisa dikatakan emang itu peninggalan dari zaman dulu, mungkin bisa jadi dari zaman waktu Belanda juga. Keduanya itu kan kalau dulu kebun raya ini ada pertukaran biji, saling pertukaran biji dari luar negeri sama Indonesia dalam negeri. Jadi banyak biji-biji seperti kaktus yang dikasihkan dari kebun raya luar negeri, dikirimkan ke Indonesia, kebun raya Cibodas, karena ya ada koleksi kaktusnya, sehingga kita mempunyai koleksi kaktus. Terus untuk Nepenthes-nya yang langkanya, kita sebenarnya kalau yang langka ya kita bersaingnya dengan disebutkan hunter-hunter yang untuk jual beli gitulah. Jadi ya disebutkan langka karena banyak pembalakannya, pengambilan yang secara ilegal gitu. Kalau sejak kapannya itu kan ada peraturannya ya, ada yang lebih berwenang lah. Cuma kalau kita bisa katakan langka di tanaman aslinya, di hutannya misalnya kita udah dalam radius sekian puluh meter kita sudah tidak menemukan lagi. Misalnya kita di titik ini kita menemukan nih satu jenis tanaman A, tapi dengan jarak sekian meter lagi kita tidak menemukan, dan penyebarannya lambat, di tempat lain juga tidak ditemukan, itu bisa dikatakan langka. Jadi ya emang udah sulit gitu tanamannya. Kalau yang langka kita bisa cari ada red list ya. Kita bisa cari di red list. Kalau untuk jumlahnya emang dikatakan langka itu bukan jumlahnya tinggal 1 atau 2 ya. Cuma di bawah ya, sebenarnya seperti kata binatang juga sih. Binatang juga kan satuan, hitungannya bukan satu ya. Langka itu dikatakan misalnya tinggal 1000 atau tinggal 500 ekor. Tapi tiap tahunnya dari 500 itu malah berkurang, tidak bertambah karena berkembang biaknya sangat sulit. Nah, itu akhirnya disebutkan langka. Begitu juga dengan tanaman. Akhirnya tanaman kita misalnya tahun kemarin nih mengadakan perjalanan eksplorasi, tanaman A ini ada di satu titik koordinat. Itu ternyata pas begitu dicari lagi ke sana ini lagi ke sana, ternyata udah tidak ada. Berarti kan ya itu udah akhirnya bisa dikatakan langka juga. Secara dasar sih kita paling ininya, kita harus senang sama tanamannya. Jika kita senang dengan tanaman, tapi bukan berarti pertama senang dengan tanaman bisa menjaga, karena senang aja kita pergi ke hutan akhirnya mengambil. Karena misalnya setelah diambil bisa jadi akhirnya bisa jadi uang dan akhirnya merambah menjual. Itu bukan menjaga, malah ngancurin. Tapi dengan senang itu ya, misalnya kita senang tanaman, kita boleh diambil, dipelihara, bisa diperbanyak, akhirnya jadi banyak, bisa kita kembalikan lagi ke hutan, itu udah menjaga. Yang penting kita menjaga dan nggak merusak. Iya, betul.